Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Selamat pagi saudara-saudaraku semua. Jumpa lagi ya dengan saya Pak Diagus. Sudah 1 mingguan ini saya tidak bikin konten karena sakit, kena flu. Pagi ini saya akan melanjutkan kembali konten saya episode yang ketiga, melanjutkan kemarin tentang pembahasan Kakang Kawa, Adi Ari-Ari, Dulur Papat Limo, Pancer itu siapa sebenarnya dalam ajaran Nusantara. Di episode yang pertama kan sudah saya jelaskan bahwa Kakang Kawa, Adi Ari-Ari yang sebenarnya, kalau menurut kitab ajarannya Romo saya, Kakang Kawa itu adalah Begawan Mintorogo, apa yang ada di dalam hatinya jenengan, rasa jati, rasa pangrosomu. Sedangkan Adi Ari-Ari itu adalah Begawan Cipto Wening, kejernihan pemikiran yang ada di alam, pikiran manusia itu adalah Adi Ari-Ari. Terus di episode yang kedua saya juga sudah menerangkan Dulur Papat ya, sedulur empatnya manusia dalam kasana ilmu Nusantara, dimana yang satunya itu namanya adalah Sangyang Bantolo. Sangyang Bantolo itu yang mengajarkan kepada kita tentang ilmu kebumian, yaitu ilmu kedamaian. Dari Sangyang Bantolo lah kita belajar tentang ilmu kedamaian. Terus yang kedua adalah Sangyang Tirto, ilmu air. Dari Sangyang Tirto lah orang-orang Nusantara itu belajar tentang ilmu kehidupan, ilmu kebahagiaan. Bagaimana caranya kita ini hidup menjadi sumber kebahagiaan bagi kehidupan diri kita sendiri pada khususnya, dan pada umumnya adalah sebagai sumber kebahagiaan untuk makhluk Tuhan yang lain, khususnya manusia ya. Nah, di episode yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang Sadulur Papat yang berwujud angin. Bukan angin yang tidak punya KTP ya, tidak punya Pak Anies. Bukan, saya nggak bahas itu. Ini angin yang namanya itu Sangyang Maruto. Sangyang Maruto itu salah satu dari saudara empat kita, yang dalam kitabnya Romo itu dijelaskan bahwa semua makhluk yang ada di alam semesta, obamusie, geraknya itu yang menggerakkan adalah Sangyang Maruto. Dari apa yang ada di timur lari ke barat, yang dari barat lari ke selatan, yang dari selatan pindah ke utara, itu semuanya yang menggerakkan adalah Sangyang Maruto. Baik makhluk-makhluk yang bersifat material maupun imaterial, dalam kitabnya Romo itu dijelaskan yang menggerakkan itu Sangyang Maruto. Jadi itu tadi, sakabehane makhluk nang ngene jagat kembar iki, jagat katon lan jagat sing ora katon, jagat dohir utawa jagat batin, iku sing ngobahno sak temene Sangyang Maruto. Lah, bagi orang-orang Jawa, dari Sangyang Maruto itulah kita belajar bagaimana caranya kita menebarkan yang namanya kasih sayang. Jadi klop ya. Pada saat kita berbicara masalah Sangyang Bantolo dulu, ajaran kebumian, kita belajar bagaimana caranya kita hidup itu dalam lingkup kedamaian. Pada saat kita membahas masalah Sangyang Tirto, di sini kita diajarkan untuk hidup dalam lingkup kebahagiaan. Nah sekarang
Pada saat kita membahas Sang Hyang Maruta, ya, kita diajarkan untuk hidup ya, dalam lingkup penyebaran kasih sayang. Ya, seperti itu. Jadi kita harus berkasih sayang kepada diri kita pribadi pada khususnya ya, dan kita juga harus menebarkan kasih sayang kepada umat Tuhan yang lain ya. Dalam hal ini adalah manusia. Ya. Makanya tempo hari itu kan saya bilang ya, banyak orang itu yang membahas kakang kawa di hari-hari dulur papat limo pancer. Loh, kalau kamu sudah ketemu sama kakang kawamu, sama adik hari-harimu, terus sama dulur papatmu, terus kamu oleh opo? Kamu dapat apa? Ya ini penjelasannya ini yang saya jelaskan. Ya. Itu bukan cuma sekedar diucapkan, bukan cuma sekedar unen-unen, enggak. Ya. Sebenarnya di situ itu orang Jawa mencari yang namanya kakang kawa di hari-hari dulur papat limo pancer itu karena di situ ada banyak sekali ya, penggalian tentang apa? Ajaran-ajaran kehidupan. Doyo kawi gatani urip, apa daya kekuatannya hidup, daya keselamatannya hidup, dan juga daya kemuliaannya hidup. Nah, itu nanti saya jabarkan satu-satu. Ya. Maksudnya gimana, Pak De? Ya. Pada saat kita bertemu dengan Sang Hyang Bantolo, Sang Hyang Tirto, Sang Hyang Maruta atau Sang Hyang Dahono ya nanti ya, itu bukan cuma kita belajar bagaimana tentang kedamaian, kebahagiaan, kasih sayang dan juga keselamatan, enggak, bukan cuma itu. Ya. Nanti juga akan saya ajarkan. Ya. Seperti apa sih kekuatannya Sang Hyang Dahono itu? Kayak apa kekuatannya Sang Hyang Maruta? Kayak apa sih kekuatannya Sang Hyang Tirto? Ya. Yang orang-orang bilang itu katanya elemen air itu kekuatannya kayak gini, elemen bumi itu kekuatannya kayak gini. Apa di ajaran Jawa juga diajarkan seperti itu? Ya pasti orang Jawa nggak pernah percaya sama kodam-kodaman itu. Kalau Jawa murni loh ya, kalau Jawanya Jawa yang sudah campuran dengan Islam kejawen atau Jawi Islam ya saya nggak ngerti. Biasanya kan ilmunya ilmu kodam-kodaman dari ayat itu kan, dari mantra-mantra. Kalau ini kan enggak. Ini murni kekuatan dari diri pribadi kita gitu loh. Kayak gimana kalau kita sudah ketemu dengan Sang Hyang Bantolo? Apa yang kita dapatkan selain dari ajaran kedamaian? Ya, itu. Seperti itu ya. Jadi kita kembali lagi ke satu tadi. Ya, Sang Hyang Maruta ya. Atau yang disebut dengan Sang Hyang Angin ya. Maruta itu kan angin kalau dalam bahasa Indonesianya lah. Ini salah satu dari keempat saudara kita yang tugasnya itu menggerakkan semua makhluk yang ada di jagat kembar, di alam semesta ini, baik makhluk-makhluk yang bersifat dohir maupun bersifat batin, yang bersifat kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Dan kalau orang sudah betul-betul bertemu dengan Sang Hyang Maruta, ya, yang diajarkan itu adalah penyebaran kasih sayang. Mungkin jenengan pernah dengar ya, orang-orang di luar sana ngomong bahwa urip iki kudu diurap supaya murup. Lah itu pejangan dari situ, dari Sang Hyang Maruta itu. Dimana yang namanya hidup itu kalau nggak campur dengan kehidupan yang lain, nggak digerakkan, ya nggak dimix, nggak disatukan, nggak diputar, ya nggak bakal muruk gitu. Bener itu sudah saya selidiki juga. Konon katanya kayak petani jagung itu, ya ada putik jagung yang jantan itu bisa disebarkan, bisa berpindah kena tiup angin, bisa masuk ke putik jagung yang itu, yang betina itu ya di situ terjadi pembuahannya seperti itu. Termasuk darah kita ya, naik ke atas, turun ke bawah, berhenti di tengah, jantung kita berdegup. Itu semuanya itu angin yang gerakkan. Betul nggak? Itu angin yang menggerakkan. Sudah ya? Jadi saudaraku sudah tahu kan? Ya. Bahwa Sang Hyang Maruta itu yang mengajarkan kita bagaimana caranya kita berkasih sayang atau menebarkan kasih sayang. Dan yang terakhir ya, kita bertemu dengan yang namanya Sang Hyang Dahono.
Dahono itu dalam bahasa Indonesianya adalah api. Kalau orang Jawa di kitab itu disebutkan Sang Hyang Dahono iku sing dadi pepadange jagat. Nah, lengkap sudah ya. Jadi Sang Hyang Dahono iku sing dadi pepadange jagat, sing madangi uripe makhluk sak jagat kembar. Lek Sang Hyang Maruta itu yang menjadi obahe, sing dadi obahe, sing dadi gerake sakabehane makhluk nang jagat kembar. Lek Sang Hyang Tirta, kalau Sang Hyang Tirta itu yang menjadi kehidupan atau yang menghidupi semua makhluk yang ada di jagat kembar. Ya, jagat katon atau jagat ora katon ya, jagat dohir maupun jagat batin. Sedangkan Sang Hyang Bantala itu yang menjadi jagatnya, yang menjadi buminya semua makhluk yang ada di jagat kembar. Ya, jadi makhluk itu punya bumi, saudaraku ya. Kayak makhluk manusia punya bumi sendiri. Ya, terus makhluk lelembut, makhluk astral, makhluk jin, makhluk siluman, makhluk malaikat itu ya mungkin ya orang-orang dari saudara kita yang pegangan agama itu kan ada ya seperti itu ya. Alam Jabarut, alam Nasrut, alam Lahut lah kayak gitu itu. Semuanya itu bumi dan itu yang pegang adalah Sang Hyang Bantala ya. Jadi makhluk itu enggak menyatu bersatu padu gitu enggak ya. Punya bumi sendiri-sendiri meskipun berdekatan gitu ya. Nah, kita kembali ke tadi. Kalau kita sudah ketemu sama Sang Hyang Dahono terus gimana Pak De? Nah, ini ya. Kalau kita sudah ketemu dengan Sang Hyang Dahono, apa yang diajarkan oleh Sang Hyang Dahono kepada kita? Ya, Sang Hyang Dahono itu mengajarkan kepada kita tentang pelita keselamatan. Nah, itu loh. Makanya ajarannya orang Jawa, ya Jawa kuno ya, yang saya ambil dari kitabnya Romo Suromiharjo itu. Ya. Pokoknya ajaran opo wae sing titik tumpuke iku nang ngone bab masalah kedamaian, kebahagiaan, kasih sayang dan juga keselamatan. Ini yang disebut dengan ajaran alam semesta atau ajaran Tuhan. Nah, ikuti, kamu pasti selamat. Ya orang Jawa itu lengkap ya. Iya, dari Sang Hyang Bantala, Sang Hyang Tirta, Sang Hyang Maruta, Sang Hyang Dahono itu mengajarkan itu tadi. Ya kan? Coba jenengan ulas lagi YouTube saya yang kemarin. Dari Sang Hyang Bantala kita belajar bab masalah kedamaian. Dari Sang Hyang Tirta kita belajar bab masalah kebahagiaan. Dari Sang Hyang Maruta kita belajar bab masalah kasih sayang. Dan dari Sang Hyang Dahono kita belajar bab masalah apa? Keselamatan. Hidup untuk menjadi pelita keselamatan bagi makhluk yang ada di alam semesta. Ya. Jadi intinya itu gini dulu ya. Di kitabnya Romo Suromiharjo itu dijelaskan bahwasanya ya, Sang Hyang Dahono iku sing dadi pepadange makhluk sak jagat raya. Sang Hyang Maruta iku sing dadi obahe makhluk sak jagat raya. Sang Hyang Tirta iku sing dadi uripe makhluk sak jagat raya. Sedangkan Sang Hyang Bantala iku sing mengkoni jagate makhluk sak jagat raya. Itu yang dijelaskan. Ya. Di sini saya rasa dari apa yang saya ulas, saya yakin jenengan sudah paham ya bahwa dari Sang Hyang yang saya sebut dengan saudara empat manusia yang ada di dalam diri kita itu ya, itu mengajarkan itu tadi ya, mengajarkan tentang itu tadi. Tempatnya mereka di mana Pak De? Nah, nanti saya ulas di bab berikutnya. Kalau kemarin kan saya bilang bahwa kakang kawah itu longgone ono nang ngone telenge atimu, lek kadi ari-ari ku longgone ono nang ngone titik god spot ya, di tengah-tengah otak kamu ya. Terus Sang Hyang Dahono, Bantala, Tirta sama Maruta, lah nanti saya bahas di episode yang berikutnya ya. Mereka ini letaknya di mana? Duduknya di mana, singgasananya di mana? Ya. Itu pasti di dalam diri manusia, lo pasti. Kan sudah banyak orang bilang bahwa jagat besar dan jagat kecil itu isinya sama. Makrokosmos dan mikrokosmos itu isinya sama. Ya. Sang Hyang Dahono, Maruta, Tirta dan Bantala itu ya ada di dalam diri kita, gitu loh. Iya.
Nanti pasti akan saya ajarkan. Dan juga bagaimana cara menggerakkan kekuatan-kekuatan itu tadi ya. Kan ada ya orang bilang, kok sapa wonge sing wis ketemu karo dulur papate. Wong iku prasasat koyok-koyok duwe perewangan kodam pribadi. Karena dari saudara empatnya itu tadi, dia bisa perintahkan untuk apa. Ya itu loh ya. Ya apa-apa, nanti saya berbagi ilmu sama jenengan tentang itu. Jadi apa yang dipercaya sama orang-orang Jawa selama ini? Kekuatan apa sih yang dipuja sama orang-orang Jawa yang sebenarnya selama ini? Bukan ayat-ayatan, enggak. Bukan mantra-mantran, hijab-hijaban, itu enggak. Iya, jenengan salah gitu loh. Iya, jenengan salah. Kalaupun di situ ada bacaan, tapi bacaan ini bukan untuk mendatangkan atau menghadirkan kodam-kodam yang enggak itu enggak. Hanya untuk menggugah kekuatan daya rohani yang ada di dalam diri kita. Itu orang Jawa itu. Ya, orang Jawa yang kasampurnan itu. Ya. Tapi kalau orang Jawa yang larinya ke kanuragan, yang ke anu ya saya nggak ngerti. Ya. Karena saya sudah pernah belajar semuanya dan saya nggak mau mainan yang seperti itu. Ya. Karena di hidup itu jadinya nggak baik, sangar gitu loh. Ada juga yang ngomongnya mati angel barang ya, kemungkinan bisa. Karena itu memang bukan kekuatan dari diri kamu sendiri toh. Iya. Kamu mendatangkan kekuatan dari alam lain. Kamu panggil-panggil apa yang dari luar gitu, kamu paksa-paksakan masuk ke dalam diri kamu. Setelah itu baru kamu karyakan. Nah ini bahaya. Bahaya banget itu. Lain. Kalau kita menggunakan kakang kawa dari dulur papat itu tadi lain. Nah, karena kekuatan ini memang sudah diberikan oleh alam semesta kepada kita pada saat kita lahir procot. Apa itu lahir procot? Ya keluar dari gua garbanya orang tua kita itu kekuatan itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita bisa mengolahnya, itu aja. Paham ya saudara-saudaraku ya. Jadi lengkap banget tuh. Di sini loh saya kesengsem banget ya. Saya tertarik banget ya dengan ajaran leluhur para agung, leluhur suci yang ada di Nusantara ini. Ya. Dan itu memang real ajarannya orang-orang Nusantara. Ya. Real ajaran orang Nusantara. Makanya saya itu mau ketawa ya kalau ada orang Islam atau orang yang di luar orang Jawa ya, yang hidupnya masih punya agama ABCDE, terus bahas masalah corong kakang kawa hari-hari dulur papat limo pancur, bahas masalah cokro manggilingan, bahas masalah sangkan paraning dumadi, bahas masalah manunggaling kawula Gusti, bahas masalah jumbuning kawula marang Gusti. Saya mau ketawa karena itu memang bukan dari ajaran agama-agama yang dari luar. Ya, tak ambil satu aja. Ada orang Islam bahas masalah sangkan paraning dumadi, bahas masalah kakang kawa adi hari-hari dulur papat limo pancur. Memang Rasulullah pernah ngajarkan itu? Tanya sih, mana dalil hadis cek makiasnya? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Nggak nyombong ya. Saya tuh ikut Romo Ajengan di pondok itu 9 tahun. Nggak ada Rasulullah itu pernah menjelaskan bab masalah kakang kawa hari-hari dulur papat limo pancur, cokro manggilingan iku sing koyok ngene, jumbuing kawula Gusti iku koyok ngene, sangan parangane gomas itu kayak begitu. Nggak ada. Mana dalil hadis ijuk makiasnya mana? Kitabnya mana? Apalagi saudara kita yang Kristen. Agama yang Buddha, yang Hindu. Terus bahas masalah ajaran-ajaran kayak gini kan mau saya ketawa aja. Iya. Memangnya jenengan tahu apa? Ya, masalah ajaran yang saya ucapkan ini tadi loh. Sing manunggaling kawula marang Gusti, jumbuing kawula marang Gusti, sangkan paraning dumadi, cokro manggilingan kakang kawa hari-hari dulur papat limo pancur. Iya, jenengan ngerti apa? Wong itu loh bukan ajarannya orang Islam, bukan ajarannya orang Kristen, Hindu sama Buddha. Kok jenengan bahas masalah itu kan saya ketawa gitu loh. Lu gak percaya, lu monggo kalau jenengan mau debat. Apa? Syukur kalau jenengan ada di Surabaya, kan rumah saya di Surabaya, tak datangi. Ayo kita debat masalah itu. Jenengan ambil semua kitab yang ada, yuk. Ada enggak Nabi Muhammad pernah ngajarkan ajaran yang kayak begitu? Nah, ini loh. Jadi jenengan jangan ngaco. Apa yang bukan miliknya jenengan jangan bahas-bahas terus jenengan padu-padukan.
Ada kan salah seorang Gus itu ngomong katanya sangkan paraning dumadi itu sama dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenengan ngaco pol. Besok tak ajarkan ya sangkan paraning dumadi itu apa. Iya, itu kan Tritunggal Jati kandengannya ya. Kalau ada sangkan paraning dumadi pasti ada manunggaling kawula marang Gusti, ada juga jumbuning kawula marang Gusti. Ini satu seri. Nggak ada hubungannya sangkan paraning dumadi itu dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak ada hubungannya. Ya, jadi jenengan ngerti ya saudaraku ya. Di situ, ya, ya, Muji Rahayu, ya. Di episode yang ketiga ini saya sudah jelaskan semuanya ya tentang Kakang Kawah di hari-hari, dulur papat sudah saya jelaskan semuanya tentang apa sih yang diajarkan sama dulur papat kita itu pada saat kita sudah bertemu dengan mereka ya. Untuk episode yang berikutnya saya akan tunjukkan mereka itu asalnya dari mana ya, mereka itu asalnya dari mana ya. Ini bukan dari pikiran saya loh ya, saya dari kitabnya Romo, dan kitabnya Romo itu sudah bisa dijamin. Wong Romo ini maharesi kok, ya. Romo ini maharesi, ya bukan orang main-main, bukan kelasnya pendeta begawan. Romo ini resi, ya. Ya. Karena di Pulau Jawa ini adanya Romo pendeta, Romo begawan, Romo resi, Romo Lasurumiharjo ini Romo resi, ya. Bukan main-main. Ya. Saya belajar itu lama gitu. Dan saya sudah membuktikan sendiri kekuatan dari saudara empat kita itu kayak gimana ya. Dipakai nyembuhkan orang, dipakai ini, dipakai narik pusaka ya, dipakai untuk ABCDE itu luar biasa. Karena di situ memang punjere sakabene doa adiguno ya. Opo hae iku nek mbak lakoni selama kamu betul-betul tahu kekuatan dari saudara goib keempatmu ini tadi, iku kekuatane lek wong Jawa ngarani ngidap-ngidapi, iso ngubengi bumi sak jerone sesengkon gitu lho. Ngubengi jagat sak jerone sesengkon iku dulur papatmu iku sanggup gitu. Kalau memang kamu betul-betul sudah ketemu dengan itu. Gimana saudaraku? Ya. Pas ya. Nanti di episode berikutnya saya jelaskan satu-satu tentang itu semuanya supaya jenengan ngerti bahwa ini memang murni ajaran Nusantara, bukan dari ajaran agama ABCDE. Enggak ada ajaran agama ABCDE yang membahas masalah apa yang saya katakan tadi ya. Ya. Cukup ya saudaraku ya. Ya. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.